Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus Kenanga Kecamatan Minong, yang kami hormati ibu-ibu guru TK anggota Gugus Kenanga Kecamatan Minong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di acara seminar penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan semangat belajar anak usia dini dengan menggunakan ice breathing. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu semua yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan beberapa urutan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga presentasi PTK, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima kesimpulan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Gugus Kenanga. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepala dan guru Gugus Kenanga, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita dapat hadir di gedung TK PGRI Karangkonang dalam pertemuan Gugus Kenanga, yaitu akan terlaksana tentang seminar yang berjudul penelitian tindakan kelas meningkatkan semangat belajar anak usia dini dengan menggunakan ice breathing. Semoga seminar nanti berjalan dengan lancar. Dan akhirnya dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, presentasi PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan semangat belajar anak usia dini dengan menggunakan ice breathing. Terlebih dahulu, apa sih yang melatar belakangi saya akan mengapa menggunakan penelitian ini? Yang pertama, karena pentingnya pendidikan itu sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan itu sangat-sangatlah penting karena terutama pendidikan pada anak usia dini, karena menjadi dasar fondasi anak untuk pendidikan yang akan datang. Kemudian tugas guru yaitu mengajar. Akan tetapi pada saat kita mengajar tentu saja ada berbagai kendala yang kita hadapi, misalnya mood anak yang kurang baik, kondisi tubuh anak yang kurang sehat, terus kemudian metode-metode kita yang mungkin juga monoton sehingga anak merasa jenuh dengan pembelajaran yang kita miliki. Yang kedua yaitu mengapa menggunakan ice breathing. Nah, di sini saya ingin meningkatkan semangat belajar anak. Di sini ice breathing sendiri itu ada berbagai macam, ada tepuk, nyanyian, game, dan juga ada tebak-tebakan berhadiah. Rumusan masalahnya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu, adakah pengaruh penggunaan ice breathing dalam meningkatkan semangat belajar anak usia dini? Yang kedua, adakah peningkatan semangat belajar anak usia dini setelah menggunakan ice breathing? Tujuannya yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan ice breathing dalam meningkatkan semangat belajar anak usia dini. Yang kedua, mengetahui peningkatan semangat belajar anak usia dini setelah menggunakan ice breathing. Di sini
Ice breaking sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemecah es. Menurut Sunarto pada tahun 2012, ice breaking adalah salah satu upaya untuk meningkatkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar lebih nyaman, mengalir dan lebih santai. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat pembelajaran anak itu terkadang asik dengan dunianya sendiri. Ketika mereka sudah ngobrol dengan temannya, anak itu akan terfokus dengan itu. Jarang sekali anak itu mendengarkan guru. Nah, di sini peran gurulah sangat penting. Di sini saya menggunakan ice breaking, yaitu seperti tepuk, nyanyian, dan juga game. Kemudian ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jenis-jenis ice breaking itu ada tepuk, gerak dan lagu, games, dan tebak-tebakan. Tujuan dan manfaatnya: menarik minat belajar siswa, memotivasi minat belajar siswa, daya serap siswa agar lebih meningkat, hasil belajar, serta kemampuan komunikasi matematis. Penggunaan ice breaking yang dipadukan dengan permainan sangatlah menghasilkan dan menantang. Ice breaking juga memiliki fungsi untuk melatih konsentrasi. Penggunaan ice breaking yang dipadukan dengan permainan sangatlah mengasihkan dan menantang. Ice breaking juga memiliki fungsi untuk melatih konsentrasi anak. Nah, semangat belajar siswa sendiri adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan atau lebih, khususnya melalui proses berlatih. Menurut Kali Saja tahun 2024, perubahan yang terjadi pada diri seseorang karena dalam belajar bersifat sangat secara relatif konstan dan berkas dalam kaitan ini, maka antara proses belajar dengan perubahan ada dua gejala yang saling berkaitan. Jadi antara proses dan belajar itu sangatlah berkaitan. Jika dalam proses pembelajaran yang anak itu sangat menarik, sangat menyenangkan, hal itu dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Misal dalam pembelajaran kita menggunakan metode yang berbeda. Misalnya kita menggunakan media-media barang-barang bekas. Di situ hasil belajar anak tentu sangat berbeda dengan ketika kita hanya menggunakan LK. Di situ juga akan terlihat kreativitas anak sangatlah kelihatan jika kita menggunakan benda-benda yang bisa anak gabung satu persatu menjadi suatu karya yang berbeda dari biasanya. Di sini ada faktor semangat belajar, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak, yaitu seperti faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis itu seperti kesehatan anak, mood anak, dan sedangkan faktor psikologis itu kondisi tadi mood anak. Misal di rumah di situ dia sedang ada berantem atau ada sedikit perdebatan dengan orang tua, itu biasanya mood anak itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu dari lingkungan sosial dan juga lingkungan non sosial. Lingkungan sosial tadi seperti keluarga, teman sejawat, dan kalau faktor lingkungan non sosial itu seperti kondisi lingkungan sekolah. Misal jika APE atau alat belajar anak itu sangat-sangat terbatas, maka di situ faktor semangat anak tentu sangat rendah, karena tadi jika anak ingin mengeksplor, ingin bermain beraneka macam, ternyata alat bahannya tidak ada. Nah, ini ada ciri-ciri semangat belajar anak yang tinggi. Yang pertama, ada belajar dengan keras, tidak mudah putus asa, menunjukkan minat, belajar mandiri, tidak mudah bosan, teguh pendirian, dan mampu memecahkan masalah. Pada ini untuk pelaksanaan penelitiannya, yaitu metodologi penelitiannya, penelitian tindakan kelas, lokasinya di TK Karangonang di kelompok B. Waktunya pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2021. Di sini skenario pelaksanaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan juga catatan anekdot. Di sini hasil dan pembahasannya sebelum dilakukan penelitian menggunakan ice breaking, di situ ada 6,67% anak itu minat semangat belajarnya rendah, sehingga dilakukanlah tadi penelitian tindakan kelas menggunakan ice breaking. Pada siklus pertama menghasilkan 30% anak mengalami peningkatan dalam
semangat belajarnya, dan juga pada siklus kedua naik menjadi 75%. Semangat belajar anak lebih baik daripada sebelum dilakukan penelitian. Kesimpulannya, pelaksanaan S-Breaking dalam pembelajaran di TK Karangkonang sudah berjalan lancar hari ini ditandai dengan peningkatan semangat belajar anak. Penerapan S-Breaking di TK PGRI Karangkonang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata semangat belajar siswa yang terus meningkat. Nah, di sini ada dokumentasinya, ada beberapa S-Breaking yang saya gunakan lebih kepada condong ke penggunaan yang games. Nah, di sini ada main bola, memindahkan bola, menyusun sandal, dan juga berjalan zigzag. Nah, ini contohnya. Nah, demikian itu presentasi dari saya mengenai penelitian saya yang berjudul tadi penggunaan S-Breaking untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Monggo. Apa S-Breaking yang paling efektif dalam meningkatkan semangat belajar anak? Monggo pertanyaan yang kedua. Bagaimana tingkat keberhasilan PTK Anjireng? Selanjutnya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan langsung menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Sri Juwani, yaitu apa S-Breaking yang paling efektif. Di sini saya kan tadi menggunakan berbagai macam S-Breaking ya Bu Sri Juwani ya. Ternyata yang paling disukai anak itu lebih ke games. Jadi untuk setiap harinya saya itu memikirkan S-Breaking apa, games apa yang sekiranya berbeda dari yang kemarin, yang menarik untuk anak dan juga tentunya sesuai dengan tema pembelajaran pada hari ini. Misal seperti tadi menyusun sandal, karena pada hari itu temanya yaitu tentang diri sendiri, yaitu misal pakaian dan di situ jadi anak belajar menyusun sandal, jadi ada sandal paling kecil ke yang paling besar seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Darmi, bagaimana tingkat keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini? Saya rasa untuk tingkat keberhasilannya sangatlah berhasil. Dilihat dari tadi, dari awalnya yang hanya 2 anak yang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi sekitar 11 anak yang semangat, yaitu dari yang awalnya 30% menjadi 75%. Sehingga penelitian ini dikatakan sangat berhasil. Nah, demikian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan untuk kegiatan hari ini dengan S-Breaking dapat meningkatkan semangat belajar anak usia dini di TK PGRI Karangkonang. Yang semula di siklus pertama ada 2 anak-anak yang semangat dalam belajar, terus di siklus yang kedua meningkat menjadi 11 anak yang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan dapat disimpulkan dari siklus pertama ada keberhasilan 30%, di siklus kedua menjadi 75%, sehingga terdapat kenaikan keberhasilan 45%. Dengan S-Breaking
dapat meningkatkan semangat belajar anak di TKP GNI Karangkonang berhasil dengan signifikan. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya penutup. Demikianlah acara seminar penelitian tindakan kelas meningkatkan semangat belajar anak usia dini dengan menggunakan ice breathing. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.